Baik, shalom. Oke, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara senang beribadah? Oke, coba bilang kiri kananmu, saya senang beribadah. Oke, cari tempat duduk terbaik, ya senang beribadah. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali karena sebenarnya ibadah demi ibadah itu bertujuan untuk membuat hidup kita terus terhubung dengan Tuhan. Katakan terhubung dengan Tuhan. Sekali lagi terhubung dengan Tuhan. Nah, tapi sebenarnya enggak hanya terhubung dengan Tuhan, karena firman Tuhan berkata ada hukum pertama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, seluruh hidup kita. Tetapi hal kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Jadi untuk beribadah itu sebenarnya bukan hanya ekspresi mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi saudara seiman juga. Itu sebabnya banyak orang hari-hari ini terdistorsi, bisa beribadah di mana-mana, nggak perlu ke gereja atau nggak perlu perkumpulan, karena bisa ibadah online. Benar bisa, tetapi itu hanya satu sisi, yaitu kita dengan Tuhan. Kita butuh saudara seiman. Bilang kiri kanan, kita butuh saudara seiman. Gitu loh, kita butuh saudara seiman. Nah saudara, hari ini kita tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Mei ya, bulan Mei. Mei, maybe yes, maybe no kata orang. Baik, bulan ini dan bulan depan gereja ini adalah tema tahunan kita adalah Acceleration in Action. Jadi kita udah bahas banyak hal, bulan lalu kita bahas tentang belas kasihan. Katakan sama-sama, belas kasihan. Sekali lagi, belas kasihan. Belas kasihan ini menolong kita untuk boleh melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Menolong kita untuk bisa merasakan perasaan orang lain. Menolong kita untuk tidak hanya melihat diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Menolong kita untuk peduli dengan orang lain. Menolong kita untuk boleh merasakan bagaimana kalau saya ada di dalam posisi itu. Saudara, bulan lalu saya ajar Kafa, anak kami, untuk berbelas kasihan. Kami pergi ke sebuah toko, gak usah disebut namanya, nanti dibilang di endorse. Ya udah, kami belanja di sana. Dan saudara tahu waktu kami belanja, di pintu dari tempat itu ada anak kecil yang lebih kecil dari Kafa. Dan dia, saya perhatikan setiap kali dia ada orang keluar dari tempat itu, dia minta sesuatu. Dia minta sesuatu. Jadi karena antrian ini membayar panjang, saya terus memperhatikan anak ini. Lalu timbul ide untuk ajar Kafa tentang berbelas kasihan. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita faham bersama, belas kasihan tidak akan pernah muncul tanpa memberi. Karena belas kasihan selalu ditunjukkan dengan pemberian. Entah itu memberikan hati, memberikan telinga, memberikan hati untuk peduli, memberikan telinga untuk mendengar, memberikan tangan untuk menyambut, untuk menolong, atau memberikan sesuatu yang kita punya. Memberikan pikiran, memberikan perhatian. Itu yang namanya belas kasihan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sepanjang menunggu antrian itu saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Lalu saya lihat Kafa dan lihat anak itu, ya udah ini waktunya. Lalu kami akhirnya membeli air mineral. Karena saya sudah lihat udah banyak makanannya dikasih orang. Oke, kita kasih air mineral. Saya bilang kita kasih, Kafa kamu beri. Jangan Mide, Papa Mide, gitu loh. Papa Mi, saya bilang sama Kafa, adik aja yang beri. Jangan Mi, kenapa? Malu Kak, enggak harus malu. Ayo, kamu memberikan. Saudara tahu yang menarik, ketika Kafa memberi, satu hal dia sungkan. Betul, dia sungkan. Saya bawa dia, ayo sini, kasih aja nak. Waktu dia memberi, lihat ke depan. Apa yang saya pegang ini? Mike, umpamakanlah ini botol minuman itu. Cara dia memberi, itu yang membuat saya salut. Waktu dia memberi, postur tubuhnya beda. Yang pertama, dia tidak tegak, tapi dia jongkok atau membungkuk. Dia buat dirinya hampir sama tinggi dengan anak yang duduk gini. Dia jongkok seperti duduk gini, lalu tangannya bukan begini, tapi dua tangan. Dan he's not in rush, dia tidak buru-buru. Saya tahu
pikiran perhatiannya ada di situ. Karena seringkali kita ada di satu tempat atau melakukan sesuatu kita tidak ada di situ. Sama seperti kalau kita beribadah di sini, pikiran kita ada di mana? Di tempat lain. Jiwanya di sini, tapi pikirannya di tempat lain. Terhubung dengan tempat lain. Hanya tubuh fisiknya di sini, tapi pikiran, jiwa, dan hatinya terhubung dengan tempat lain. Kafa tidak, dia tidak buru-buru. Dia tunduk, dia lihat ini. Sampai orang itu terima, dia senyum, baru habis itu dia pergi. Saudara, saya belajar bahwa berbelas kasihan itu perlu diajar. Karena kita manusia sudah menjadi produk dosa, tidak punya belas kasihan. Atau belas kasihan kita tidak tulus, tidak murni. Dan ketahuilah ini perlu belajar, katakan perlu belajar. Itu sebabnya teruslah belajar berbelas kasihan. Berbelas kasihan terhadap banyak orang. Saya tahu tidak mudah, kita juga perlu dibelas kasihani, tapi belajarlah untuk menerima belas kasihan Tuhan dan kita menyalurkan belas kasihan Tuhan kepada banyak orang. Amin. Dan bulan ini, bulan Mei ini sampai Juni kita akan belajar tentang memberi. Katakan sama-sama, memberi. Sekali lagi, memberi. Oke, saudara, nanti dalam bulan ini kita akan banyak hal belajar tentang memberi. Kata memberi ini di dalam gereja ini kita bahas bukan karena gereja ini sedang membutuhkan sesuatu. Tetapi kita belajar memberi karena ini adalah karakter Allah yang harus ada dalam diri kita, dalam gereja kita. Kita akan belajar tentang memberi ini dari perspektif yang membuat saudara mind blowing, itu bahasa anak sekarang. Sehingga saudara nggak hanya berpikir, oh kalau belajar memberi itu bicara soal uang, itu yang kesekian. Karena yang terpenting bukan uang, tapi kita akan belajar tentang prinsip-prinsip tentang hati kita. Siapa di sini pernah pergi ke dokter? Coba angkat tangan. Oke, angkat tangan, supaya turunkan tangan. Dengar baik-baik, ini aneh, tetapi ini merupakan sebuah fakta. Kalau saudara bawa anak saudara pergi ke dokter dan dia sakit demam, dia panas, saudara tahu panas ya? Waktu dia panas, saudara tahu nggak apa yang dilakukan dokter? Ini yang terjadi. Karena saya hafal 2 anak kami. Jadi saya selalu ke dokter, kalau bawa anak kami ke dokter karena panas saya tahu. Disuruh duduk baring, buka bajunya. Ditekan perutnya. Kalau kita kan panas nak, dipegang kepalanya, betul? Kalau dokter bukan pegang kepalanya. Perutnya dipegang, ditekan. Sakit sini? Enggak. Sakit sini? Enggak. Sakit di sini? Sakit sini? Ditekan. Saudara, ketika ditekan, oh ini ada sakitnya Anu. Kenapa ditekan? Waktu ditekan sakit, berarti di situ mengindikasikan sesuatu. Oke, tolong buat saya menolong saudara untuk menjelaskan ini. Seringkali, katakan sama-sama, seringkali. Sekali lagi, seringkali. Ketika ada topik yang kita bicarakan dengan seseorang, atau ketika khotbah, atau nasihat, atau orang lain berbicara, itu seperti dokter menekan sesuatu dalam diri kita dan tiba-tiba kita rasa sakit. Faham maksudnya? Nah, contoh, bicara pengampunan, kita langsung perasaan kita gelisah, nggak enak gitu loh. Nggak enak gitu loh perasaan kita. Karena apa? Karena yang diomongin itu seperti menekan sesuatu dan kita merasa sakit. Banyak hal, apalagi bahkan tentang memberi. Ketika dikhotbahkan tentang memberi, tiba-tiba itu menimbulkan rasa gelisah, rasa sakit di kita. Tentang apapun itu. Saya cerita sedikit, saya sudah cerita 2 kali ini. Hari Kamis kemarin saya melayani di sebuah gereja dan saudara tahu apa yang terjadi 2 minggu lalu. Di gereja itu selesai pelayanan, puji Tuhan luar biasa, banyak orang mengalami kelahiran baru, banyak orang mengalami kesembuhan, banyak orang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Lalu di akhir dari ibadah saya bilang, saya merasa ada 1 atau 2 orang di tempat ini yang dikejar-kejar oleh roh jahat. Kalau Bapak Ibu ada di sini engkau rasa engkau dikejar-kejar oleh roh jahat, tolong jangan pulang setelah ibadah, saya mau ngobrol dengan Bapak Ibu. Sudah. Selesai ibadah, karena ibadah ini endingnya ada door prize dan ada makan, jadi orang-orang pergi ke sana.
Lalu saya pikir, oh baik Tuhan, berarti yang saya lihat tadi itu roh jahatnya sudah pergi berarti nggak ada. Waktu saya mau turun, tiba-tiba dipanggil. Dalam gedung itu tinggal ada 4 orang. 2 orang hitung persembahan, ada Pak Gembala dan seorang ibu. Lalu karena Pak Gembala dan seorang ibu ngobrol, saya dengan pengerja menemani mau turun ke bawah. Tiba-tiba Pak Gembalanya panggil, Pak Agus bisa minta tolong? Iya Pak. Boleh ngobrol sebentar? Iya. Ibu ini minta didoakan. Oh, mau didoakan apa Bu? Tiba-tiba ibunya ngomong gini, Pak Pendeta, sewaktu Bapak Pendeta khotbah, tahu nggak? Di hati saya marah sekali. Oh, gitu loh. Marah? Ya bersyukurlah. Kalau kita khotbah ada yang marah, syukur. Tapi kalau kita khotbah ada yang ngantuk, itu bahaya. Bilang kiri kanan, itu bahaya. Betul, itu bahaya. Itu bahaya. Dia marah, lalu dia tanya, Pak Pendeta kira-kira kenapa saya marah? Emang ibu marahnya gimana? Sampai tadi Pak, saya mau lari sebenarnya dari ruangan ini. Saya mau keluar dari ruangan ini. Oh gitu, iya. Tapi saya nggak tahu pintu keluarnya. Oh ibu bukan jemaat sini, bukan, saya orang baru. Oke. Kenapa ya kira-kira Pak Pendeta saya marah? Loh saya harus nanya sama ibu, kenapa ibu marah? Enggak tahu Pak, tolong saya Pak. Oke, saya tolong ibu. Gimana ya? Mungkin Bu, yang pertama begini. Khotbah saya mungkin yang pertama itu menyinggung ibu. Seperti tadi itu yang saya katakan, dokter ketika tekan sesuatu, sakit, betul ya? Khotbah saya mungkin menyinggung ibu, jadi sehingga ibu jadi marah gitu loh. Yang kedua, ya mungkin kita beribadah di sini, ada hadirat Tuhan di sini, dan ibu tahu bahwa ada kesalahan dalam diri ibu yang tidak diketahui oleh siapapun, tapi Tuhan tahu. Dan ibu rasa gelisah. Seperti contoh, ibu nggak bawa naik motor, nggak bawa STNK, ada polisi di sana, ibu sudah gelisah. Yang ketiga, bisa jadi ada roh jahat dalam hati ibu. Sehingga akhirnya ketika khotbah, roh jahatnya tidak senang, begitu loh. Oh begitu. Lalu saya tanya bagaimana suami, bagaimana anak dan segala macam. Waktu ngomong matanya mulai liar. Tidak mau lihat saya. Nah gitu loh. Lalu Pak Pendeta bilang doakan aja Pak yuk. Ibu tadi sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Sudah. Jadi Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dengan kuasa Roh Kudusnya ada di mana? Dalam hati. Oh ya. Sebelum berdoa saya mau kasih tahu ibu. Tuhan Yesus, lihat saya Bu, saya bilang. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah untuk menebus ibu. Dia lihat saya. Sekali lagi Bu ya, sebelum berdoa. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah untuk menyucikan, mengampuni ibu dari dosa. Tiba-tiba ibunya ngomong seperti itu. Jangan ngomong seperti itu. Dia tunjuk. Dia tunjuk, jangan ngomong seperti itu. Jangan ngomong seperti itu. Jangan ngomong. Bu, sekali lagi. Tuhan Yesus jangan ngomong seperti itu. Dia marah dia. Lalu dia tutup telinganya. Dia tutup telinganya. Lalu kami doakan. Kami doakan. Tidak, ibu harus tahu. Bu, lihat saya, lihat ke depan. Saudara dengar baik-baik. Saya bukan orang Kudus, saya orang Batak, orang Sumatera. Bukan Kudus, Jawa Tengah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, yang dia lihat itu bukan saya, tetapi Tuhan. Dan perkataan yang dia dengar bukan perkataan saya, perkataan Tuhan. Karena saya tidak kenal dia, dan saya khotbah bisa menyinggung dia. Tetapi karena Tuhan yang berbicara, katakan Tuhan yang berbicara. Sehingga akhirnya dia dibereskan. Nah, hal memberi, katakan sama-sama, hal memberi. Itu seperti dokter menekan sesuatu dalam diri kita. Dan kalau bicara soal memberi, bicara soal uang, tiba-tiba saudara menjadi reaktif. Hatimu menjadi tidak tenang. Pikiranmu mulai bercabang sana sini. Jujur, sebenarnya kita sedang sakit dalam hal memberi. Jangan saudara pikir mudah untuk mengkhotbahkan ini. Karena saya lahir dari latar belakang keluarga yang sakit kalau berbicara tentang memberi. Betul. Benar. Makanya kadang-kadang istri saya bilang, Papa itu sepertinya orangnya pelit. Bukan sepertinya, memang dulu. Saya bilang, sebenarnya saya bukan pelit, tetapi saya perhitungan. Beda pelit dengan perhitungan. Kalau pelit itu sama sekali tidak punya pemikiran.
Oh, pokoknya simpan semua. Saya orang perhitungan, apalagi jurusan akuntansi saya lagi. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Karena kami dibesarkan dari latar belakang yang tanda kutip sederhana, yang bergumul soal makan minum. Begitu loh. Saya tahu kemampuan orang tua saya. Saya tahu. Saya tahu keluarga kami lahir dari keluarga sederhana. Rumah kami pernah sebagian lantai tanah. Saya tahu. Kalaupun hari ini rumah kami beton, punya kamar besar, parkir mobil bisa 3, dan semuanya. Dengar baik-baik, saya pernah rasa hidup seperti itu. Kami pernah dalam momen di mana rumah kami kalau hujan kami pameran. Pameran apa saudara? Panci. Nah, kita tahu sama-sama ya. Pameran panci untuk nampung air. Gara-gara bocor rumahnya. Kami lahir dari keluarga yang tidak punya jajan kalau pergi sekolah. Saya nggak pernah jajan sekolah waktu SD. Betul, kami perhitungan. Dan saya nggak pernah naik angkot, jalan kaki saya ke sekolah. Kami atur uang dengan baik. Dan saudara tahu, itu berdampak positif dan negatif. Positifnya adalah saya mengelola keuangan dengan baik. Tapi negatifnya adalah ketika ada orang yang boros, main-main soal uang, saya marah. Saya marah. Itu loh, saya marah. Contoh ya, ada teman saya waktu kuliah. Saya bilang, bro kenapa? Kenapa sudah resah dan gelisah ini? Dia bilang begini, ini sudah tanggal 20, terus kenapa? Uang sisa 300.000 lagi di rekening. Mau? Di 300.000 lagi di tanggal 20. Saya tanggal 1, 300.000 uang saya saudara. Ngerti maksudnya? Betul. Lalu yang kedua, baik Bapak Ibu Saudara kita melayani Tuhan. Untuk kita melayani Tuhan kita akan ada retreat penjangkauan. Gimana caranya? Kita butuh dana sekian, caranya gimana? Kita akan cari dana. Lalu yang kedua adalah setiap kita uang makan bakso dalam 1 minggu kita kumpulkan. Kita setor sama-sama. Oke semua bisa? Angkat tangan semua bisa. Saya enggak angkat tangan. Karena apa? Karena saya tidak makan bakso. Bukan karena tidak suka, tapi tidak ada pengeluaran uang makan bakso. Betul. Saudara saya bikin 300.000 bisa hidup 1 bulan. Makan, ongkos, persekutuan. Saya dalam persekutuan 1 minggu 3 kali, tambah ibadah raya 4 kali. Saudara bayangkan, jadi ibadah jam 10, saya jalan kaki dari rumah jam 9. Karena enggak punya uang. Enggak seperti orang sekarang, punya mobil, punya motor, ibadah jam 10, start dari rumah 10.15. Saudara dengar baik-baik, makanya saya marah dengan orang-orang seperti itu. Dengar baik-baik, ada sisi positifnya mengatur gitu loh. Tapi sisi negatifnya yaitu apa? Saya marah dengan orang yang permainkan uang, yang boros. Saya marah. Dengar baik-baik saudara, ternyata apa? Saya sakit. Saya sakit. Saya sakit. Saya sakit dalam hal memberi. Saya sakit. Itu sebabnya hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amin. Nah hari ini dalam 2 bulan ini kita akan belajar tentang firman Tuhan tentang memberi yang akan menyembuhkan kita. Karena itu akan menolong kita. Mengapa? Dengar baik-baik. Karena kita memiliki Allah yang dikenal sebagai Allah yang maha pemurah, yang maha pemberi. Mari kita lihat sama-sama di kitab Markus. Ini kejadian yang menarik. Ini menarik sekali. Mengapa kita harus belajar ini? Karena di sini kita ditunjukkan tentang siapa Allah kita. Markus 12. Coba lihat sama-sama. Markus 12 mulai dari ayatnya yang ke-41. Persembahan seorang janda miskin. Ini kayak Tuhan kita kayak kurang kerjaan. Coba lihat sama-sama. Ayat 41 sampai 44. 1, 2, 3. Pada satu kali Yesus duduk menghadap, belum dapat, oke saya tunggu.
Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Sudah dapat? Oke, bangkit berdiri sama-sama kita baca. Kalau enggak muncul di screen, berarti saudara di handphone saudara ada. Oke, sudah muncul. Ayo kita baca mulai 41, 1, 2, 3. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara lihat, Tuhan kayak kurang kerjaan. Yaitu apa? Duduk di depan apa? Peti persembahan. Dia lihat. Kenapa dia perhatikan itu? Yang dia perhatikan, saudara, beda dengan yang semua orang perhatikan. Dia perhatikan ada 2 hal. Yang pertama, yaitu apa? Semua orang memberi. Itu yang pertama dia perhatikan. Tetapi yang kedua, yang dia perhatikan yang menarik, yaitu pemberian, sumber dari pemberian. Ada yang memberi dari kelimpahan dan ada yang memberi dari apa? Kekurangannya. Dan Tuhan berkata bahwa yang memberi dari kekurangannya sekalipun jumlahnya sedikit, itu lebih besar jumlahnya di hadapan Tuhan dibandingkan yang memberikan jumlah yang banyak. Why? Dengar baik-baik. Karena Allah tidak fokus tentang jumlahnya. Tetapi yang Allah perhatikan adalah hatinya. Apakah itu berasal dari segenap hidupnya? Apakah itu berasal dari segenap hatinya? Atau berasal dari sisa-sisa yang dia punya? Itu sebabnya ketika Yesus, dengar baik-baik, Yesus mengajarkan ini untuk murid-muridnya. Katakan murid. Tema kita adalah tentang murid Kristus. Gereja ini, tema besar visi gereja ini adalah supaya kita menjadi murid Kristus yang membawa dampak kepada seluruh dunia. Jadi ini pengajaran tentang murid, yaitu memberi. Dengar baik-baik. Yang kita bahas ini contoh kecil, katakan contoh kecil. Tapi dengar, dari sini kita paham bahwa sebenarnya Allah memperhatikan pemberian kita. Allah memperhatikan pemberian kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar mengapa Allah memperhatikan pemberian kita, mengapa Allah menolong kita, mengajar kita tentang memberi. Yang pertama, karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Bapa yang Maha Pemurah, Dia Allah yang suka memberi. Kita menyembah Allah yang suka memberi. Itu dulu yang pertama. Saudara lihat di dalam kitab Lukas. Ini menarik dan kita hafal ini. Pasti ini salah satu ayat yang sangat berarti bagi banyak orang. Lukas 11, ayat yang ke-11. Ini tentang hal doa. Lukas 11 ayat 11, 12 sampai 13. Yuk kita baca sama-sama. Lukas pasal 11 ayat 11, 12, 13. 1, 2, 3. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan lagi sama-sama, apalagi. Saudara dengar baik-baik. Dengar, Bapa di sorga, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, yang kita panggil dengan sebutan Bapa, adalah Allah yang pemberi,
Allah yang suka memberi. Dengar baik-baik. Ini akan menolong saudara mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan. Karena apa? Sifat dari iblis adalah mencuri, merampok, membinasakan. Sementara sifat Allah adalah memberi, dan memberi. Itu sebabnya dengar baik-baik. Mengapa ini perlu dikhotbahkan? Supaya mengembalikan kita kepada sifat Allah. Sifat Allah yang memberi. Saudara lihat apa yang terjadi. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Dia berbicara terjadi. Dan ketika Dia menciptakan manusia, Dia membentuk dari debu apa? Tanah. Setelah itu apa? Dia menghembuskan napasnya. Dia memberikan rohnya. Sehingga manusia hidup. Dengar baik-baik. Yang memberikan manusia hidup itu adalah Allah. Itu sebabnya Dia hembuskan nafasnya. Dia berikan sehingga manusia menjadi hidup. Dengar. Inilah yang diambil oleh iblis untuk menipu manusia dalam Matius pasal yang keempat. Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Saudara tahu apa yang terjadi? Apa kata iblis? Salah satunya dari 3 pencobaan. Sembahlah aku, maka seluruh bumi ini, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Iblis sedang berusaha mengambil, menipu Tuhan yang menjadi manusia itu, Yesus itu dengan cara apa? Kemanusiaan Yesus, kemanusiaannya diuji. Yaitu apa? Bahwa iblis sang pemberi. No! Makanya Yesus berkata tidak. Tidak, ada tertulis. Dengar baik-baik. Sejak dari penciptaan, katakan sejak dari penciptaan. Semua yang ada di penciptaan sedang dirongrong oleh iblis. Karena apa? Itu merusak gen hidup kita. Karena kita tahu sama-sama, dengar. Waktu Tuhan ciptakan manusia, roh pemberi itu ada dalam diri manusia. Itu sebabnya kalau kita buka sama-sama dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 19. Coba buka sama-sama. Amsal pasal 19. Ini menarik sekali. Amsal 19. Dan saudara akan temukan, oh pantas. Amsal 19. Oke. Kita baca ayatnya yang ke-6. Sama-sama. Amsal 19 ayat ke-6. 1, 2, 3. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Jadi lihat. Banyak orang mengambil hati siapa? Yang dermawan. Dan bersahabat dengan si pemberi. Oke, makanya lihat. Orang-orang yang suka memberi, banyak temannya enggak? Banyak. Orang yang pelit, banyak temannya enggak? Banyak sesama orang pelit. Dengar baik-baik. Tapi tahukah saudara, Amsal 19 ayat 6 ini bukan merujuk kepada manusia sebenarnya. Karena tidak ada pribadi yang dermawan, tidak ada orang yang pemberi kecuali Tuhan. Kata dermawan, sama-sama katakan dermawan. Dalam bahasa Inggrisnya itu generous. Generous, sama-sama katakan generous. Sekali lagi generous. Generous ini dalam bahasa Latinnya generosus. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Prancis. Saudara tahu apa yang terjadi? Kata generosity, generous dari bahasa Prancisnya generux atau generosus di dalam bahasa Latin. Ini mengandung satu kata yang bisa dipotong. Sehingga diterjemahkan noble of birth. Yaitu yang kita terima sejak kita lahir. Ada kata gen di dalam. Katakan sama-sama, gen. Saudara tahu itu apa gen? Gen itu bagian terkecil dari manusia yang ada dalam DNA kita. Jadi saudara dengar baik-baik. Sifat dermawan, sifat memberi, karakter dermawan, karakter memberi, sejak dari awal manusia diciptakan ada dalam diri manusia. Tetapi manusia salah menggunakannya. Salah menggunakannya. Itu sebabnya cara iblis membuat manusia rusak
atau kehilangan karakter Allah adalah dengan melihat semua yang Tuhan turunkan kepada manusia dalam rohnya yang diberikan digeser. Gen kita digeser, kita menjadi mutant, kita menjadi aneh karena gen kita digeser. Saudara nggak percaya, lihat seperti ini. Lihat anak-anak, tidak pernah ada seorang anak diajar untuk pelit. Tidak pernah ada orang tua, nak ini 5 kue, makan. Kalau ada nanti temanmu datang, sembunyikan, jangan kasih nak. Enggak saudara. Tapi anak itu lihat apa yang terjadi. Dia makan kue, tiba-tiba lihat orang lain, dia sembunyikan. Karena apa? Gennya, karena dosa. Karena dosa. Itu sebabnya dengar baik-baik, kita mau kembalikan ini. Mengapa ada anak tidak tahu berterima kasih sama orang tua? Mengapa ada orang yang sudah dibantu nggak tahu berterima kasih dan merasa itu haknya? Kemarin sedang heboh ada sebuah berita. Sebuah berita seorang ibu ini membantu banyak orang bertahun-tahun. Dan ketika dia membantu ibu ini orang yang sangat dermawan, membantu orang sangat baik. Dan orang ini akhirnya apa? Nuntut ibu itu. Loh, nuntut padahal apa? Kan saya beri, bukan kewajiban saya. Lihat, karena apa? Karena kecenderungan manusia menerima. Sejak manusia diciptakan, iblis berusaha simpangkan itu. Makanya ketika Allah datang ke bumi ini melihat manusia yang jatuh dalam dosa. Supaya manusia selamat. Allah punya jalan mengembalikan manusia dengan Yohanes 3:16. Sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia apa? Memberikan. Sama-sama katakan, memberikan. Dengar baik-baik. He is a God giver. Dia Allah yang memberi. Dia memberi. Kalau saudara baca terus di dalam 2 Korintus pasal 5. Dia memberi nyawanya. Memberi, katakan sama-sama, memberi. Sekali lagi, memberi. Dengar, waktu kita baca ini, pelajari ini selama 2 bulan, saudara akan merasa seperti bisul, ditekan, sakit, tapi supaya sembuh. Katakan sama-sama, supaya sembuh. Supaya sembuh. Karena nanti kita akan terus belajar, ini menolong. Mengapa sampai Yesus mengajarkan kita tentang doa? Yuk sama-sama, doa yang diajarkan Tuhan Yesus sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, terus dikuduskanlah namamu, terus datanglah kerajaanmu, terus jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, terus berikanlah. Yesus ngajar supaya kita tahu bahwa Allah itu, Bapa itu pemberi. Berikanlah. Terus apalagi? Berikanlah kami pada hari ini. Kenapa hari ini? Kenapa enggak minggu ini? Saya tanya saudara, yang kerja di kantor, saudara terima gaji kapan? Bulanan, berarti setiap bulan. Saudara, kenapa Allah bilang berikanlah kami pada hari ini? Supaya tiap hari. Artian apa? Sebenarnya, katakan sama-sama, sebenarnya. Allah itu bukan berbicara tentang pemberian, tetapi berbicara tentang relasi. Itu sebabnya dasar pemberian, dasar Allah yang memberi itu kontraknya bukan transaksional tetapi relasional. Allah memberi bukan supaya dia dapat imbalan dari kita. Ada banyak orang hari ini, aku memberi supaya aku dapat imbalan. Aku sudah kerja, aku sudah ini, aku sudah ini. Apa yang ku dapatkan? Aku sudah ini dan itu, ketika nggak dapat demo. Wah, masih ingat sebuah artikel yang luar biasa. Ada seorang anak ketika dia cuci piring, sapu rumah, dia mengambil jemuran, melipat pakaian, lalu malam harinya datang kepada mamanya. Ma, saya belajar di sekolah bahwa waktu itu adalah uang. Saya belajar untuk mandiri. Terus saya membantu mama. Jadi dikasih kwitansi sama mamanya. Cuci piring 10.000. Angkat jemur pakaian 10.000. Lipat pakaian semuanya total sekian ratus ribu. Mamanya terima, baik nak.
besok mama akan bayar, terima kasih ya. Senang sekali anaknya. Senang sekali. Besok pagi waktu sarapan anaknya mau sekolah, ma saya mau sekolah. Mana uang yang tadi malam mama bilang mau bayar? Oh iya, ini sebelum mama bayar, mama juga mau kasih satu surat samamu. Oh iya, 9 bulan mengandung sekian juta. Gitu loh ya. 2 tahun menyusui sekian juta. Tidak tidur di rumah sakit karena menjaga anak sekian juta. Terus semuanya. Di bawah ratusan juta. Lalu mamanya bilang, ini nak, mama bayar. Anaknya terdiam. Dan mamanya bilang, tiba-tiba lihat di belakangnya nak. Dilihat di belakang, tep, sudah dibayar. Mamanya bilang, mama tidak pernah hitung. Dengar, ini hal sederhana tapi kita tahu. Segala sesuatu yang kita inginkan karena kita produk dosa. Aku udah lakukan ini, masa aku gak dapat? Karena kita konsepnya bukan memberi, tapi selalu menerima, mau menerima. Makanya apa yang kita punya kita tidak kelola dengan baik. Ini akan menolong kita, katakan sama-sama, menolong. Sekali lagi, menolong. Karena kalau kita faham hal ini, faham hal sederhana ini, maka kita akan tahu bahwa Allah mendesain hidup saya menjadi seorang pribadi yang pemberi karena dia Allah Maha Pemurah, dia dermawan, dia pemberi. Dan saya punya gennya Tuhan dalam diri saya. Saya punya gennya Tuhan dalam diri saya. Contoh, saudara, anak kami saat main musik, dia banyak dapat itu dari mamanya. Karena mamanya orang seni. Anak kami Kafa yang kedua pintar bicara karena ambil gen itu dari papanya. Jadi kalau hari ini saudara gen kita tidak memberi tetapi merampok atau hanya mau menerima atau pelit. Dari gen mana itu? Dan hanya satu pribadi yang kita tahu yang seperti itu. Itu siapa? Iblis, setan, dunia ini. Itu sebabnya dengar baik-baik. Waktu mengkhotbahkan ini selama 2 bulan ini, saudara akan dibebaskan, saudara akan ditolong. Karena nanti, sama-sama katakan, nanti Allah akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang istimewa. Karena apa? Yesus sudah ngomong, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan dipercayakan hal yang besar. Jadi kalau hal yang kecil diberikan Tuhan, kita bisa kelola dengan baik, hal besar akan muncul. Contoh sebelum firman Tuhan terakhir. Saudara kenal ada seorang pendeta namanya Rick Warren dari gereja Saddleback. Saya ke gereja ini beberapa tahun lalu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Beliau menulis sebuah buku yang sangat terkenal. Dan buku ini nomor 2 terlaris di dunia setelah Alkitab. Buku ini yang diterjemahkan paling banyak di dunia, 137 bahasa. Buku ini memiliki 2 rekor dunia. Buku yang berada di bawah Alkitab, yaitu Purpose Driven Life. Satu kali dia diminta kumpul, ketemu dengan Senat Amerika. Dan dia diminta untuk khotbah. Selesai khotbah, tiba-tiba ada seorang Senat yang ngomong begini, Rick, kira-kira menurutmu, kenapa Tuhan memberikanmu hikmat untuk menulis buku itu dan sekarang kau menjadi salah satu pendeta terkaya di dunia? Saudara, pertanyaan ini susah. Saudara tahu apa jawabannya? Dia bilang gini, yang saya pahami karena Tuhan tahu hati saya. Maksudnya apa? Memang Tuhan tidak tahu hati pendeta yang lain. Yang saya tahu adalah karena Tuhan tahu kalau kekayaan datang kepada saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang ketika kekayaan dipercayakan dia meninggalkan Tuhan. Saudara tahu Rick Warren, ini menarik, tanpa orang ketahui. 25 tahun dalam pelayanannya, ketika dia mulai melayani Tuhan, dia mulai mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mempersembahkan apa yang dia punya. Dia memberi 1/10 yang dia terima. Terus tahun demi tahun, bukan hanya 10,
11%, 12%, 20%, 30%. Terus. Sampai 25 tahun kemudian ketika kekayaannya melebihi banyak hal. Pokoknya dari penjualan buku itu dia sangat kaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia menambahkan bukan 1/10, 20, tidak. Terakhir ini yang dia berikan kepada Tuhan dari semua kekayaan yang punya, 91%. Dan dia hanya hidup dari 9%. Why? Bukan soal uang, tapi karena dia tahu tentang Bapa yang memberi. Dia tahu. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi semua yang dia terima, dia tahu itu berasal dari Bapa. Dan dia belajar Allah Bapa itu Allah yang dermawan. Saudara dengar baik-baik. Itu enggak terjadi dalam sekejap mata. Dia bisa seperti itu melewati sebuah proses yang panjang. Oleh karena kebenaran firman Tuhan yang menuntun dia. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena popularitas. Dia sudah lakukan itu tanpa diketahui oleh orang lain. 25 tahun kemudian orang baru tahu bahwa dia hidup seperti itu. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Allahnya itu adalah Allah Maha Pemurah. Allah yang dermawan. Allah yang memberi, bukan menahan-nahan. Dan itu membuat dia mengerti bahwa Allah itu, lihat, memberikan pengampunan, memberikan kesempatan, memberikan jalan keluar. Allah itu memberikan segalanya. Dia paham itu. Kalau aku punya masalah dengan istriku, Allahku punya, dia memberikan solusi. Kalau aku sakit, istriku sakit, anakku sakit, Allah memberi kesembuhan. Kalau aku lemah, aku tahu Allah memberikan kekuatan. Kalau aku buntu, tidak tahu apa yang harus kulakukan, Allahku memberikan hikmat. Dia tahu Allahnya pemberi. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Mempelajari hal ini itu terlalu kecil, terlalu picik kalau kita bicara soal uang. No, itu terlalu kecil. Ini berbicara tentang pribadi Allah. Allah yang memberikan segalanya kepada kita karena kasihnya. Karena kasihnya. Saudara dengar baik-baik. Satu kali kita buka dulu sama-sama Ulangan pasal 15. Ulangan pasal yang ke-15. Supaya kita tahu sama-sama bangsa ini ketika mereka sampai di tanah Kanaan, Tuhan perintahkan seperti ini. Ulangan pasal 15. Mulai dari ayat 7. Mulai dari ayat 7. Mulai 6, sorry. Mulai dari 6. Ulangan 15 ayat 6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Luar biasa ini bangsa yang diberkati Tuhan. 7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang apa? Miskin, salah seorang saudara di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau apa? Menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. 8. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk apa? Untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Saudara, saya bacakan kepada saudara Alkitab di dalam bahasa Indonesia masa kini. Ini menarik sekali. Bahasa Indonesia masa kini. Apabila kamu nanti sudah berdiam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, lalu di salah satu kotamu terdapat orang sebangsamu yang berkekurangan, janganlah mementingkan dirimu sendiri dan menolak untuk membantu dia. 8. Sebaliknya kamu harus apa? Bermurah hati dan meminjamkan kepada orang itu sebanyak yang diperlukannya. Mengapa Tuhan katakan demikian? Karena nanti beberapa waktu depan kita akan bahas ini. Di Ulangan pasal 8, Tuhan berkata, aku yang memberikan kemampuan bagimu untuk mendapatkan semua yang ada pada kamu hari ini.
Aku yang memberikan kemampuan kepadamu untuk mendapatkan kekayaan. Aku yang memberikan kemampuan kepadamu untuk mengelola ternak, mengelola tanah, mengelola kebun sehingga menghasilkan. Aku Tuhan yang memberkati ladangmu, aku Tuhan yang memberkati ternakmu, aku Tuhan yang memberkati keluargamu. Aku Tuhan yang membuat, yang menghalau sakit penyakit. Aku Tuhan yang memberikan ketenangan, kedamaian bagimu. So, semua yang kamu punya karena aku berikan. Nah, kalau ada orang yang miskin di kampungmu, jangan genggam tanganmu. Jangan pelit. Tolong dia. Karena Tuhan bilang apa? Aku mau pakai hidupmu menjadi perpanjangan tangan kasihku kepada mereka. Inilah yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini menarik sekali. Kisah Rasul pasal kedua, jemaat mula-mula. Katakan, jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini sungguh luar biasa. Mereka ini punya sebuah kebiasaan hidup yang sangat istimewa. Mereka ini melebihi daripada orang-orang yang ada pada zaman itu. Karena mereka ini merupakan orang yang dilawat oleh Tuhan. Lihat sama-sama Kisah Rasul 2, itu yang pertama, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan di mana mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Dengar baik-baik. Mereka memberikan waktunya, mereka memberikan perhatiannya, mereka memberikan yang namanya kontribusi hidupnya supaya mereka bersekutu, mereka berkumpul. Mereka lakukan itu. 43, maka ketakutanlah semua mereka sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44, dan semua yang telah menjadi percaya tetap apa? Bersatu sama-sama. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengar baik-baik. Ini sudah diajarkan Tuhan sejak mereka keluar dari Mesir. Karena di Mesir mereka diperbudak, mereka kurang makan, mereka kurang tidur, mereka kerja, semuanya dibatasi. Lalu ketika mereka keluar dari Mesir, Allah memberkati dengan limpah. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan bawa engkau kepada tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang kau olah akan memberkati hidupmu. Lalu Tuhan bilang, dari tanah itu engkau akan makan dan minum dan engkau diberkati. Engkau akan bangun rumahmu, bangun rumah tanggamu, anak-anak cucumu diberkati. Kata Tuhan, mereka pergi. Mereka sedang dibawa Tuhan keluar dari sikap Mesir yang pelit, yang merana, yang menahan segala sesuatunya. Bagaimana untukmu? Untukku aja nggak ada. Mereka semuanya terbatas. Tetapi ketika di tanah Kanaan Tuhan tunjukkan kebaikannya. Lalu ini berkembang terus sampai akhirnya bangsa ini di bawah penjajahan Romawi. Di bawah penjajahan Romawi bangsa ini kembali seperti ada dalam Mesir. Mereka terbatas dalam hal uang dan segala macam. Mereka semuanya menjadi pelit. Karena apa? Di bawah kekuasaan yang bukan oleh Tuhan. Lalu ketika mereka dilawat oleh Roh Kudus. Mereka akhirnya percaya kepada Allah. Roh Allah memenuhi mereka. Ada salah satu sikap yang dikembalikan, karakter yang dikembalikannya itu memberi. Mereka memberi satu dengan yang lain. Sehingga dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada orang sesuai dengan perluan masing-masing. Lompat lagi, Kisah Rasul pasal 4. Ayat 32, Kisah Rasul 4:32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa, lihat ayat 32, sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. 34, yuk baca. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. 435. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. 36. Demikian pula dengan Yusuf, orang yang
yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus 37. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara dengar baik-baik. Ketika pertobatan terjadi, salah satu yang diubahkan adalah tentang memberi. Makanya seorang reformer Kristen yang membawa kekristenan namanya Martin Luther. Ya, pernah dengar Martin Luther? Martin Luther berkhotbah dikatakan, kalau kita berjumpa dengan Kristus, kita bertobat dalam 3 hal. Berapa hal saudara? 3 hal. 1, pertobatan pikiran, pertobatan hati, dan yang terakhir, pertobatan dompet. Betul, karena banyak orang bertobat hatinya, yaitu tidak menyembah berhala lagi, sudah menyembah Yesus. Bertobat pikirannya, tidak khawatir, tidak takut lagi, ya. Tapi dompetnya tidak bertobat. Masih tetap dibelenggu oleh Mesir, masih tetap dibelenggu oleh si jahat. 3 hal yang menjadi kunci hari ini, bahwa yang namanya memberi adalah gaya hidup kerajaan Allah. Yang pertama, karena Allah kita maha pemberi. Allah kita sebut Bapa pemberi. Bapa yang memberikan segalanya. Dia yang memberi makan, minum, dia berikan segalanya. Sama-sama katakan Allah memberikan segalanya. Ada banyak orang tidak pikir bukan Allah yang berikan. Makanya kita harus ajar. Ajar anak-anak kita bahwa Allah memberikan segalanya. Ajar mereka. Ajar mereka. Itu sebabnya ajar anak untuk berdoa, meminta sabar pada Tuhan. Betul. Ajar mereka. Karena apa? Mengenal Allah. Tidak ada. Roma pasal 11 berkata, segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Allah memberi. Yang kedua, identitas kita. Katakan identitas. Identitas kita adalah seperti yang Tuhan katakan, generous, dermawan, roh yang dermawan. Katakan, roh yang dermawan. Sekali lagi, roh yang dermawan. Roh yang dermawan itu diberikan kepada kita. Tidak ada roh pelit, dosa yang membuat kita pelit, dosa yang membuat kita kikir, dosa yang membuat kita mikir diri sendiri. Karena kita pikir diri sendiri, makanya Tuhan gak pikirin kita. Hashtag. Saudara boleh quote sini. Betul. Karena kita selalu pikirkan diri kita sendiri, akhirnya Tuhan tidak pikirkan diri kita. Biarkan diri kita dipikirkan oleh Tuhan. Yang terakhir, hal memberi adalah relasional, bukan transaksional. Karena Allah mau kita terhubung dengan Dia. Allah mau kita terhubung dengan Dia. Allah mau. Itu sebabnya saya rindu jemaat ini kita bisa merdeka dalam hal memberi. Amin. Bukan hanya memberi uang, tapi waktu, perhatian, dan semua yang kita punya. Bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Dalam 2 bulan ini kita akan belajar banyak. Bahkan kita akan belajar apa sih persembahan. Kenapa gereja harus ada persembahannya? Kenapa gereja harus ada perpuluhannya? Dan saudara udah dengar itu di sosial media, di YouTube, di mana-mana pengajaran aneh-aneh. Dan kita akan sehatkan di sini. Supaya saudara paham, oh gitu loh. Oh, gereja itu gereja perpuluhan, saya tidak akan datang di situ. Ya, pemain musik siap-siap untuk maju. Ada seorang non-Kristen pernah mau datang di gereja ini, lalu dia ngomong seperti ini, saudara. Sebenarnya bukan dianya, tapi dari saudaranya. Dia bilang seperti ini. Salah satu yang membuat kami susah untuk percaya kepada Tuhannya orang Kristen adalah karena kami lihat di gereja orang kasih persembahan. Oh ya? Terus gimana Bu? Lalu kami lihat juga orang Kristen kalau mau buat kegiatan suka kasih proposal. Proposal ini dan itu. Gitu loh ya. Saya tanya kenapa? Dia bilang begini. Di kepercayaan kami tidak pernah minta-minta. Maksudnya? Karena Tuhan kami Tuhan yang kaya. Saya mulai terusik dengan ngomongan ini.
Saudara tahu, keluarga ini susah percaya karena dia lihat orang Kristen itu pelit dan orang Kristen itu selalu meminta. Sementara mereka tidak selalu meminta, mereka selalu memberi. Dia seakan-akan ngomong, kami yang gak percaya sama Tuhan Yesus sudah duluan memberi. Dengar baik-baik, apa bedanya? Lalu saya akhirnya duduk dan ngobrol. Saya bilang, Ibu, saya mengakui, Ibu bisa memberikan lebih. Tapi apa yang membedakannya? Yang pertama, yang membedakannya adalah karena kami memberi dari apa yang kami terima dari Tuhan. Dan dia kaget. Yang kedua, karena kami sadar semua yang kami punya berasal dari Tuhan, bukan karena kepintaran saya bisnis dan usaha. Saya bisa pintar bisnis, bisa pintar usaha. Tapi kalau Tuhan tidak bukakan peluang, kesempatan, Tuhan tidak berikan customer, maka itu tidak akan ada. Lalu yang ketiga, waktu kami memberi, sebenarnya kami tidak kasih uang. Lalu apa dong yang dikasih? Kami sedang kasih hati kami. Karena Yesus ajar di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi bukan hanya kasih kayak sampah uang, no. Tapi kami sedang beri hati kami. Jadi kalau ibu lihat orang memberikan persembahan di gereja, kita nggak bisa lihat hati semua orang. Tapi tujuannya adalah untuk mengajar, memberi hatinya kepada Tuhan. Akhirnya ibu ini sadar, sekalipun keluarga ini belum terima Yesus semuanya, satu keluarga, tapi beberapa di antara mereka sudah terima Yesus. Bahkan ada satu di antara mereka sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita bersyukur. Tapi sekali lagi, kita tidak dermawan seperti orang lain dermawan tanpa Tuhan. Kita dermawan karena Tuhan, amin. Oleh sebab itu terbukalah pada Tuhan. Jangan buru-buru. Izinkan Tuhan merekonstruksi gen dalam diri kita. Membuat. Supaya kita tahu memberikan syukur, berterima kasih, mempersembahkan, memberikan hidup, memberikan pikiran, perhatian kita pada Tuhan. Amin, kita berdoa. Mari berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah siang ini Tuhan menjamah hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita bawa segenap hidup kita kepada Tuhan. Datang kepada God Giver. Datang kepada Allah pemberi, Allah yang dermawan, Allah yang murah hati itu. Itulah sebabnya dia berkata, berbahagialah orang yang bermurah hati. Izinkan hari ini saudara menerima kebahagiaan dari Tuhan. Karena kita sama-sama telah ditolong Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, sama-sama bangkit berdiri. Ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, amin.
nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Buka mata saudara sebelum kita lanjut menyembah Tuhan. Dengar baik-baik. Saudara harus tahu bahwa pemiliknya adalah Tuhan. Saya penerima. Katakan sama saya, Pak. Saya penerima. Dengar baik-baik. Engkau boleh kuliah, engkau boleh sekolah. Kau bisa pinter. Karena Tuhan yang kasih kepintaran. Kita bisa sehat hari ini karena Tuhan yang kasih kesehatan. Engkau punya orang tua, masih punya papa dan mama hari ini. Semua karena pemberian Tuhan. Engkau bisa selamat perjalanan sampai ke gereja ini karena Tuhan memberikan perlindungan. Kita bisa bangun pagi ini dan bernafas karena Tuhan kasih nafas di hidup kita. Semua karena pemberian Tuhan. Semua karena pemberian Tuhan. Semua, dengar baik-baik. Semua karena pemberian Tuhan. Engkau punya teman hari ini. Bahkan saat ini dengar baik-baik. Kalaupun kau punya masalah, ada yang berkurang dalam hidupmu. Kesehatanmu berkurang dan kau menjadi sakit. Kebahagiaanmu berkurang karena punya masalah. Tapi dengar, semua itu tidak menghalangi Allah Maha Pemurah yang dermawan memberikan kepada kita. Datang sama Tuhan. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bilang sama-sama kepada Tuhan. Engkau tempatku berharap Tuhan. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati semuanya. Oh, ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Amin. Senap hidup, senap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup, senap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Silakan saudara duduk kembali. Karena kita terima semua dari Tuhan, maka kami mau belajar untuk menggunakan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami terima semua dari Tuhan. Kami mau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau gunakan waktu kami untuk memuliakan Tuhan. Kami mau gunakan kepintaran kami, talenta kami. Kami mau gunakan semua karunia, keahlian kami untuk memuliakan Tuhan. Kami mau gunakan uang kami untuk memuliakan Tuhan. Kami mau gunakan Tuhan, tubuh kami yang sehat untuk memuliakan Tuhan. Kami mau gunakan rumah kami, mobil, motor kami, handphone kami untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak mau untuk dosa, untuk hal yang jahat. Kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih. Mari ambil waktu ini untuk berdoa masing-masing di tempat saudara. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Minta dengan penuh kasih Pak Leo, Pak Johnson boleh maju. Sambil saudara mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, berdoalah kepada Tuhan. Biar Tuhan boleh lepaskan, merdekakan saudara dengan saya. Supaya Tuhan boleh melihat. Seperti hari ini kita sudah membaca, Dia memperhatikan persembahan saudara. Persembahan kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan.
Dia perhatikan persembahan hidupmu. Hidupmu engkau berikan kepada Tuhan. Dia perhatikan hidupmu, apakah semua engkau persembahkan kepada Tuhan atau hanya sebagian engkau persembahkan. Oleh sebab itu mari berdoa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu, kekuatanku. Roti dan anggur akan dibagikan. Bapak Ibu Saudara ambil dulu, nanti kita akan makan bersama-sama. Hanya bagi-Mu segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu, kekuatanku, pengharapanku, kuserahkan semua hanya bagi. Sekali lagi, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Masih ada yang belum menerima? Kalau ada angkat tangan. Baik, kalau sudah mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya berdoa supaya ketika mengambil perjamuan kudus ini ada satu pembalikan terjadi, yaitu semua yang hilang. Secara khusus roh kedermawanan, roh yang suka memberi yang hilang selama ini. Oleh karena pengalaman demi pengalaman yang buruk yang kita alami. Oleh karena kebiasaan di keluarga atau semua yang ada di sekeliling kita. Sama seperti saya disembuhkan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara juga disembuhkan. Waktu kita ambil perjamuan ini, ingat baik-baik. Allah memberikan tubuhnya supaya kita selamat. Allah memberikan darahnya supaya kita disucikan. Dia berikan. Terimalah. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu yang sudah terpecah-pecah. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat, Dia sudah berikan tubuhnya bagi saudara dan saya. Mari terima sama-sama, nikmati dia. Mari makan bersama dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, mari kita angkat cawan di tangan kita. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami mengingat darah Kristus yang sudah tercurah menebus setiap kami orang berdosa. Hari ini apapun dosa saudara, percayalah Tuhan mengampuni dan membebaskan. Walau dosamu merah seperti kirmizi, Dia akan buat putih seperti salju. Walau dosamu merah seperti kain kesumba, Dia akan bikin putih seperti bulu domba. Hari ini datang sama Tuhan Yesus. Percaya dan terima pengampunan penebusannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bolehkah kita buka tangan kita sama-sama? Kami buka tangan kami. Karena kami tahu segala sesuatunya dari Allah. Dan apa yang ada di tangan kami, urapilah kami menjadi pengelola yang baik. Pengelola yang baik. Pengelola yang baik. Sekali lagi kami buka tangan kami untuk kami boleh menerima segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kami terima pengurapan dari Allah untuk mengelola semua pemberian Allah. Semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk katakan di kiri kanan, kamu orang dermawan yang dipilih Allah. Puji Tuhan, kita semua adalah orang dermawan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan berita sepekan untuk minggu yang akan datang. Kami persilakan untuk multimedia. Perkenalkan saya Aser, saya Ari. Kami akan membawakan News GKKD Makassar. Pada hari Selasa ada Bible study pukul 7 malam di GSP Ati Tijau. Pada hari Jumat ada doa terobosan pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang di kami mengasihimu. Demikianlah News GKKD Makassar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan dulu untuk multimedia, luar biasa ya.
Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini sepertinya ada orang baru pertama kali yang datang beribadah di tempat ini. Ada? Kalau ada silakan berdiri. Iya, sepertinya di sebelah ini ada 2 orang ya. Masih baru, silakan berdiri. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Untuk itu saya undang semua jemaat berdiri, kita sambut jemaat yang baru ini. Seperti biasanya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Selamat datang di keluarga Allah. Kami mengasihimu. Berikan salam buat rekan kita yang baru pertama kali datang. Nanti setelah ini adik 2 ini jangan dulu pulang ya. Nanti ada dari teman-teman youth ngobrol sebentar. Bisa ya? Mungkin 5 menit, bisa ya? Oke, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baik kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami sudah diajarkan kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang yang menerima apa yang ada pada kami hari ini itu semua karena pemberian Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan memberikan juga persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan. Kami tahu bahwa apa yang kami peroleh ini datangnya daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami dengan sukacita memberikan persembahan ini. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang menanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang berada sungguh. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah. Sound dan jemaat bangkit berdiri. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya. Inilah saat yang menanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian, amin. Yang berada seluruh bumi. Hey! Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Ingat yang baru dicurahkan. Haleluya, pun bersorak. Haleluya, kita adalah umat pemenang, menerima janji Allah. Haleluya. Menerima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya. Inilah saat yang menanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Hey! Tuhan, kami serahkan Bapak Pendeta. Kita sama-sama. Oh, minyak
berkati yuk. Dicurahkan, haleluya. Tuhan memberiku sukacita. Boleh berkati kiri kanan bersama-sama yuk. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Ku bersorak sama-sama, haleluya, haleluya. Ku sekali lagi yuk, haleluya, haleluya. Ku bersorak. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan menolong hati dan hidup kami untuk boleh terus berjalan dalam kehendak-Mu. Itu sebabnya kami berdoa, belajar berserah kepada Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini, baik kami dalam keluarga, rumah tangga, dalam pendidikan, dalam usaha kami, dalam semua pelayanan dikerjakan, biarlah kami menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Dan Engkaulah yang boleh mengurapi, menuntun hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan membuka jalan kepada setiap kami, supaya kami boleh beroleh kesempatan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan biarlah kami mengalami pertolongan Tuhan di dalam semua tantangan yang kami hadapi. Dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kami berdoa berkatilah bangsa kami Indonesia, berkati kota kami Makassar. Biarlah dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Allah. Biarlah ada pertobatan di kota, di bangsa kami. Oleh karena gereja Tuhan memberitakan Injil. Oleh karena anak-anak Tuhan menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Sehingga kasih dan pengampunan Tuhan tersiar sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati jemaat-Mu. Baik yang ada di dalam Makassar ini maupun yang sedang ada di luar kota. Tuhan menolong semua dalam usaha, dalam perjalanan bisnis pekerjaan yang ada. Penyertaan Tuhan bagi kami semua. Sepanjang minggu ini biarlah kami boleh melihat sejarah Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami akan pulang dan siap menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan kami mau pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah Bapa, Sang sumber pemberi berkat bagi kita semua. Dan kita menjadi pengelola yang baik. Terimalah dan percayalah. Tuhan Allah memberkati engkau di dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan Allah mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah segala sesuatu yang terbaik dari Allah Bapa kita di sorga, yang dilimpahkan bagi kita sekalian. Supaya kita menjadi umat yang berkelimpahan untuk membawa berkat Tuhan kepada banyak orang. Supaya melalui kehidupan kita, orang-orang mengalami kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saat teduh.